Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema seni, kreativitas, dan pemberdayaan sosial di era digital. Dan tentunya kita masih bersama dengan Ade dan juga Yudi. Saya ingin kembali ke Bro Yudi nih. Kemarin kan habis agenda nih, Bro, agenda nasional nih kan? Benar. Ketemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita Bengkulu ini sudah cukup dikenal nggak sih? Khususnya ikonnya Rafflesia nih. Iya, iya. Sebenarnya kita sudah cukup dikenal atau belum sebenarnya? Iya, kebanyakan sama lah mungkin perasaan teman-teman yang pernah ke nasional ya gitu ya. Jadi di Bengkulu tuh di mananya sih gitu kan. Jadi Bengkulu nih Kalimantan ya? apa gitu, Kalimantan ya. Kan sering tuh Langsung sakit hati rasanya itu ya. sakit hati gitu kan. Jadi bahkan Rafflesia pun orang mikirnya Bandung ada Rafflesia Karena katanya. ada di Kebun Raya Bogor. Iya, ada di Kebun Raya Bogor dan itu sebenarnya jadi tantangan tersendiri buat kita bahwa ini nih loh Bengkulu nih gitu. Apa yang di Bengkulu ini ada Rafflesianya. Itu jadi kesempatan kita juga buat mengenalkan Rafflesia dan mengenalkan provinsi Bengkulu gitu. Ya sebenarnya cukup memperhatinkan lah kan. Terkadang kita Bengkulu di mana, di Sumatera bagian mana gitu kan. Bengkulu di mananya gitu ya. Jadi kita bingung ya Bengkulu gitu. Paling kita bilang dulu kita pecahannya dari Sumatera Selatan. Paling gitu kan jelasinnya dari teman-teman. Tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai lah kan, apalagi mungkin secara politik mungkin ya, baru-baru kita kan dari Bengkulu juga kan ada yang kepilih jadi DPD RI juga, mungkin ini jadi salah satu gagasan juga walaupun ya kita sebagai anak-anak muda yang terus bergerak di bidang kreatif, teman-teman yang bergerak di bidang digital dan sebagainya, ya tetap jadi tantangan Bengkulu itu apa dan seperti apanya kan, nah jadi harusnya juga kita sebagai anak muda juga berdiri sih di sana. Kami kalau kena berapa kesempatan juga ke nasional selalu gitu sih dapatnya. Bengkulu tuh di mana? Ya paling ada 1-2 orang yang tahu Bengkulu gitu kan karena emang pernah magang, mungkin pernah apa gitu. Bukan karena saya pernah jalan-jalan. Nah, itu enggak pernah tuh saya dapetin. Saya pernah jalan-jalan ke Bengkulu, menikmati pantai Bengkulu. Belum pernah tuh saya dengar tuh kalau ke nasional gitu kan. Nah, cuman paling pernah magang, pernah ada agenda atau pernah project di Bengkulu. Paling gitu sih. Jadi ini sebenarnya tantangan buat kita padahal kita kaya kan. Bahkan kita punya pantai, kita punya gunung, kita punya bunga terbesar se-Asia mungkin gitu kan, se-Asia Tenggara, bunga Rafflesia. Jadi ini jadi kalau saya sih challenge buat kita bersama di Provinsi Bengkulu, utamanya anak muda. Udah saatnya juga kita bicara banyak kan di nasional. Kita nggak kalah loh kalau kita di nasional. Oke, dari banyaknya potensi yang ada, mungkin dari keindahan alam, kemudian juga dari kreativitas anak mudanya, mana yang paling berpeluang untuk memunculkan nama Bengkulu di nasional? Kalau menurut Bro Yudi? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya tetap di bidang kreatif gitu. Kita secara tapi gini yang saya bahas adalah kreatif yang dikombinasikan sama budayanya gitu. Jadi kita tuh punya budaya yang kuat loh sebenarnya. Di Bengkulu ini kita punya potensi budaya yang kuat. Cuman seperti apa kita mengakomodir itu, kemudian kita mempromosikan itu yang menjadi PR kita sebetulnya dari Provinsi Bengkulu gitu. Jadi Bengkulu hari ini belum bisa, kalau kita bicara tentang yang lain itu masih sangat sulit juga kita seperti apa, karena mungkin ya perbedaan kita ada di infrastruktur gitu kan, infrastruktur yang kita bisa dibilang mungkin belum memadai saat ini dibandingkan dengan beberapa provinsi-provinsi lain, bahkan di Sumatera gitu kan, dan bahkan tingkat kemiskinan kita pun juga kan kita nomor 2 di Sumatera gitu kan. Jadi sebenarnya kan itu jadi PR, tapi ada something yang ini nggak punya batasan tadi, aku bilang kan, ada punya potensi yang sangat besar. Dunia kreatif ini punya potensi yang sangat besar sebenarnya untuk menembus Bengkulu dan nasional gitu kan. Jadi
terbaru saya melihat juga di teman-teman di Bengkulu ada Sedasi Fest kalau nggak salah, itu juga award yang melibatkan teman-teman konten creator dan teman-teman yang terlibat di dunia kreatif. Ya walaupun secara teman-teman yang terkhusus kebudayaan belum benar-benar terangkat gitu. Nah sebenarnya itu peran kita. Jadi apapun wadahnya, apapun bentuk kreativitasnya, ya kita mengharapkan bahwa ada nilai budayanya yang kita letakkan di sana. Jadi itu mungkin yang bisa mengangkat kita untuk bisa berbicara banyak di kancah nasional gitu. Oke, bahkan internasional juga. Karena juga tiap daerah ini punya jalannya masing-masing untuk dikenal di kancah nasional. Kalau kita ingat dulu mungkin karena ada sebuah film akhirnya Bangka Belitung bisa naik namanya. Begitupun juga dengan daerah-daerah lain. Dan mungkin kita rasa Bengkulu harusnya dari sekian banyak potensi ini ada satu yang memunculkan gitu yang menembus batas gitu. Menembus batas. Oke, Pak Ade. Menanggapi dari Bro Yudi tadi, kalau menurut Bapak sepenting apa karakter yang kuat dalam sebuah karya itu diciptakan? Oke, kalau kita bicara karakter dalam karya, memang di sana kita bisa Kita bisa merasakan bagaimana kegelisahan kita itu harapannya bisa dinikmati orang lain. Memang yang paling penting dalam sebuah karya itu karakter yang kuat. Nah, karakter yang kuat seperti apa yang disampaikan penulis dalam menghasilkan sebuah karya. Nah, harapannya hal itulah nanti yang dinikmati kepada kepada pembaca ataupun penikmat yang membuat nilai-nilai itu bisa tersampaikan. Memang kadang-kadang kita menulis nih, mungkin karya kesekian baru nih itu terangkat, mungkin karena karakternya yang kuat dalam tulisan itu. Nah dari situlah mungkin nanti yang lain bisa terangkat kayak gitu. Biasanya sih seperti itu. Oke, tapi kalau kita kaitkan nih, kita mulai masuk ke era digital dan juga kebiasaan anak muda nih dalam mengoperasikan alat-alat digitalnya, selalu mengikuti algoritma biasanya. Oh, ini trennya seperti apa nih? Artinya kan itu kan sebenarnya tidak membuat ataupun menciptakan karakter, tapi dia melihat fenomena yang ada nih, yang lagi rame apa sih sebenarnya segala macam, itu yang diikuti, tidak membuat karakternya sendiri. FOMO orang kebanyakan. Iya, FOMO gitu kan. Ikut-ikutan. Kalau nggak gini nggak FVP nih katanya. Nah itu kalau kita lihat dari aspek seninya itu seperti apa? Karena kalau orang awam lihat, termasuk saya berkomentar, artinya kan ikut-ikutan ya berarti. Gimana tanggapannya Pak? Oke, sebenarnya kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial itu memang ada beberapa hal yang membuat kita dilihat oleh orang kayak gitu. Apalagi FVP lah kalau bahasa orang kan. Kadang-kadang kita buat yang kontroversial dulu, yang kontroversial naik, baru kita masukkan hal-hal yang ini kan. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu, ada yang kontroversial. Ada memang yang dia bertahap kayak gitu, dari ini dia fokus ke suatu bidang yang dia tekuni kayak gitu. Nah, kalau saya lihat fenomenanya ada dua hal kayak gitu yang membuat orang itu bisa karyanya dinikmati oleh orang banyak. Jadi tergantung kita milih yang mana, apa mau kontroversial dulu atau kita mau pelan-pelan nih. Atau meniti dari bawah, kira-kiranya seperti itu. Oke, semakin buruk berita semakin ramai biasanya. Biasanya seperti itu. Oke, karena juga kebiasaan juga dari para penonton nih biasanya juga kan, sekarang itu tidak lama dalam menyaksikan dalam hal durasi nih Pak. Maksud saya, dulu mungkin di beberapa platform orang tahan menonton sampai bermenit-menit. Artinya dalam menyampaikan konten yang eksklusif, yang mendalam itu bisa disampaikan dengan baik. Kalau sekarang berapa detik sih orang bisa bertahan di satu video misalkan dalam mengenalkan. Artinya kan ini menutup ruang karya-karya yang dieksekusi dengan serius. Kalah sama dengan karya-karya yang instan, sembarangan, bahkan hampir dikatakan bukan sebuah karya malahan. Iya. Kalau menurut Pak Ade seperti apa tuh fenomenanya sekarang Pak? Ya sebenarnya kalau kita anggap itu problem, memang problem kayak gitu. Karena banyak konten-konten kreator di media sosial itu yang hanya menjiplak seperti yang disampaikan tadi. Itu sebenarnya bukan karyanya, tapi karya orang yang dijiplak. Nah itu kalau kita melihat problemnya. Tapi kalau kita lihat sebagai suatu hal yang baik, dia sebenarnya membantu mempromosikan sebenarnya kan. Ya memang ya itu ada hak cipta oleh siapa kayak gitu. Nah, tapi ada juga orang yang
apa namanya yang viral, yang terkenal itu bukan pencipta aslinya kayak itu. Itu sebenarnya kan permasalahan itu kan. Nah, sama kayak ada lagu apa mungkin yang sebelumnya kan lagu untuk ini. Dijadikanlah lagu itu untuk kampanye atau apa. Ternyata dia kenalnya dari lagu kampanye itu. Bukan yang dari menciptakan. Bukan yang dari menciptakan. Iya. Nah, itu ya, sebenarnya suatu problem kalau kita mau katakan problem ya. Tergantung kuat mana ini, kuat yang menciptakan atau yang mempromosikan ini tadi kayak gitu. Oke. Semakin menarik pembahasan kita akan lanjutkan nantinya berkaitan khususnya masalah digitalisasi dan juga fenomenanya hari ini kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.